Shalom, Tuhan memberkati. Nah, bersukacita ini dipraktekkan. Di mana prakteknya? Ya di tengah badai. Hari demi hari setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setiap detik dalam kehidupan kita, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Malam hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan ada dan senantiasa ada dalam setiap pergumulan hidup kita. Oke, shalom, shalom. Baik teman-teman dari GBS Haleluya Palur, juga saudara-saudara, sahabat-sahabat mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha mulia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan adakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau membungkus dengan kuat kuasa-Mu jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau satukan hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juga kami doa untuk memimpin pujian, juga membawa musik. Haleluya. Engkau persatukan Tuhan sehingga dapat memuliakan dan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan menulislah puji-pujian yang menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda dan firman-Mu yang akan dibawakan oleh gembala kami, Bapak Sakaria. Haleluya. Kiranya Engkau bungkus dengan kuasa-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan. Engkau persatukan bahasanya sehingga kami mudah dimengerti dan kami mengerti sabda dan firman-Mu dan kami dapat menjalankan apa yang menjadi penduduk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibadah online sore hari ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, kiranya Engkau yang pimpin selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua ini kami menjalankan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Hari demi hari setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setiap detik dalam kehidupan kita, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Malam hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan ada dan senantiasa ada dalam setiap pergumulan hidup kita. Tuhan setia dalam hidup kita karena Tuhan ada bersama kita. Haleluya.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Setiap musim Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami tetap memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, amin. Berkuasa di bumi dan di surga, Dia bertahta di dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, betapa hebat, haleluya. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya amin, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Membebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja kekuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia berkuasa. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Tuhan dengan kuasa-Mu. Karena Engkau penolong yang setia Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau memberikan Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Segala perkara Tuhan dapat kutanggung karena Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap setia, Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Shalom. Selamat sore sahabat-sahabat ibadah online. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dan juga sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Mari
sebelum kita belajar firman Tuhan ini, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau izinkan kami untuk belajar firman-Mu. Kami siapkan hati, kami siapkan pikiran kami siapkan keberadaan kami. Ya Roh bekerja, memberikan pelajaran kepada kami, sehingga kami makin mengenal Engkau, makin mengenal kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau lahirkan baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Mari kita fokus pada firman Tuhan yang hari ini bertema ciptaan baru. Sebelum kita mempelajari ciptaan baru, kita harus kenal dulu lahir baru. Ada perbedaan antara ciptaan baru dan lahir baru. Apakah lahir baru itu? Lahir baru adalah manusia yang percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Maka Tuhan melahirkan dia menjadi manusia lahir baru. Mereka sudah berani untuk menanggalkan dosa-dosa. Mereka sudah berani membawa Yesus dalam hidupnya. Dan oleh Yesus diproses sekali lagi menjadi ciptaan baru. Nah, kita akan belajar ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup ciptaan baru adalah hidup yang sudah mematikan egonya. Hidup yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi bukan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi orang lain dapat menikmati kehidupan orang yang dijadikan ciptaan baru oleh Kristus. Mari kita periksa kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah sampai pada ciptaan baru atau masih lahir baru? Lahir baru itu masih anak-anak, masih bayi, tumbuh menjadi kanak-kanak, tumbuh menjadi remaja, dewasa dan sebagainya. Harus ada pertumbuhan. Nah, ciptaan baru ini, pertumbuhan dari lahir baru ini menjadi ciptaan baru. Nah, sekali lagi, apakah kita ini sudah menjadi manusia ciptaan baru atau belum? Atau ciptaan barunya masih di mulut? Kalau ditanya, bagaimana kamu? Oh, saya ini sudah berada dalam Kristus. Saya ini sudah menjadi ciptaan baru. Nah, padahal ciptaan baru itu hidup dalam kasihnya atau praktek kasihnya harus nampak. Sudah berani praktek. Kalau lahir baru kan masih kanak-kanak. Kalau ciptaan baru ini sudah dewasa, berani praktek. Praktek kasih, bukan praktek macam-macam. Bukan teori kasih, tapi praktek kasih. Ciptaan baru adalah orang yang hidup berlandaskan firman Tuhan. Jadi tahu persis, karena saya ciptaan baru, diciptakan ini memiliki modal atau memiliki kebutuhan, yaitu firman Tuhan. Ibarat mobil,
Kalau mobil itu bahan bakarnya bensin. Kalau manusia ciptaan baru ini bahan bakarnya firman Tuhan. Jadi omong kosong, kalau ada yang mengatakan saya ini orang yang sudah ciptaan baru, tetapi tidak pernah praktek firman Tuhan. Nah, mari kita lihat Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi bahan bakar firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengar, bukan hanya menjadi jemaat setia mendengar firman Tuhan, tetapi jemaat yang sudah berani melakukan firman Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang selalu hidup praktek firman Tuhan itu, kalau nanti ada hujan, kalau nanti ada badai, rumahnya tetap berdiri kokoh. Hidup siapapun orangnya, dimanapun orangnya, badai kehidupan itu dapat muncul tiba-tiba. Banjir dapat muncul tiba-tiba. Tetapi orang yang mempraktekkan firman Tuhan, bangunannya tetap kokoh. Kesusahan melanda, dia tetap dapat bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, bersukacitalah kamu. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah kamu. Nah, bersukacita ini dipraktekkan. Di mana prakteknya? Ya di tengah badai, ya di tengah ombak, ya di tengah berbagai macam kesulitan hidup. Wajah tidak pernah berduka cita, wajah tidak pernah sedih. Karena apa? Dari dalam keluar firman yang mengatakan, hadapi semua keadaan dengan sukacita. Dia bisa. Kenapa bisa? Sudah praktek. Dan tiap hari praktek firman Tuhan. Nah, orang yang praktek firman Tuhan adalah orang yang menggunakan ciptaan baru di dalam kehidupannya. Nah, jadi Tuhan kepengen setiap orang itu praktek firman Tuhan. Bukan hanya angan-angan. Kalau dikatakan jangan takut, jangan khawatir, itu kan perkataan manusia. Tetapi orang yang tahu firman Tuhan dalam hidupnya dan praktek firman Tuhan dalam hidupnya, di dalam segala situasi kekhawatiran tidak muncul. Kenapa? Dia sudah praktek firman Tuhan. Begitu hebatnya, begitu indahnya kalau orang yang praktek firman Tuhan. Dan orang yang praktek firman Tuhan itu dapat menggunakan imannya. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Orang yang bahan bakarnya firman Tuhan, artinya orang yang menggunakan firman Tuhan dalam hidupnya pasti dapat mempraktekkan imannya. Bahkan imannya itu dikatakan, gunakanlah iman sebagai perisai. Berada di depan, penangkal, dan senjata yang luar biasa. Sudah.
Ciptaan baru adalah manusia yang menggunakan imannya di dalam segala peperangan kehidupan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan, ciptaan baru didapat jika seseorang sudah mengalami lahir baru. Tanpa lahir baru, ciptaan baru tidak muncul. Lahir baru adalah orang yang percaya pada Yesus dan menerima Yesus dalam hidupnya, serta menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi, Yesus akan menjadikan orang itu ciptaan baru. Ciptaan baru adalah manusia yang menggunakan firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Sehingga orang yang menggunakan firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, dia dapat menjadikan iman sebagai perisai kehidupannya. Jadi, saudara yang baru lahir baru, segera serahkan diri biar diproses oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu yang sudah menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu harus praktek firman Tuhan. Makin banyak praktek firman Tuhan, makin menikmati indahnya firman Tuhan. Makin banyak luar biasanya firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan jadi Kristen yang stagnan, tetapi jadilah Kristen yang terus maju dengan firman Tuhan sebagai bahan bakar kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menyiapkan kami menjadi manusia-manusia ciptaan baru. Dan dengan ciptaan baru ini, kami diberi kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, yang pertama mari kita bersyukur karena Indonesia telah bebas COVID. Pemerintah mengumumkan hal ini. Bukan berarti kita terus suka-suka dalam segala hal. Tidak. Kebiasaan bersih, kebiasaan cuci tangan, kebiasaan pakai masker, mari tetap kita pakai. Supaya kita menjadi orang-orang yang sehat. Pengumuman yang pertama, ibadah offline GBS Haleluya Palur sudah dilakukannya. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah raya. Dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, ibadah online doakan supaya tetap ada. Semangat ya, doakan biar kru semangat, sehat, dapat melayani ibadah online. Alat-alat komplit, doakan supaya awet. Ya, ini yang perlu didoakan. Ikut ibadah online, jangan lupa like, komen, dan share. Saya rasa cukup itu.
Mari kita akhiri dengan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri. Berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati, gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kami satukan hati secara online Tuhan. Iman kami satukan berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Dia mohon organ tubuh yang baru. Supaya dengan organ tubuh yang baru, Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dan bersaksi tentang hebatnya Yesus yang telah menyembuhkannya. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor di dada yang menyebabkan tulang-tulangnya rapuh. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Arin boleh berdiri, boleh bersaksi tentang hebatnya Yesus. Kami berdoa untuk Kadir, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga Pak Kadir boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Gito, kaki-kakinya Tuhan jamah sehingga kuat untuk beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo, untuk Ibu Linda, jamah Tuhan. Sakit penyakit yang Kau hancurkan sehingga Ibu Setyo Purnomo dan Ibu Linda boleh sehat seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Richard yang memperpanjang visa belajarnya Tuhan, visa studinya, dan juga paspornya menjadi paspor untuk belajar. Biar Tuhan berkati sehingga semua urusan selesai dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Gito, Kau telah sembuhkan Lili, Kau telah sembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah sembuhkan Bapak Sriono, Engkau telah sembuhkan Bapak Petrus Sutrisno. Semua penyakit telah Kau jamah, telah Kau hancurkan, dan Engkau memberikan pemulihan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Iman kami berkata bahwa Tuhan telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mengirimkan berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.